Michelle, saya dari Danliris. Danliris terletak di Sukoharjo. Kita perbatasan antara di Solo. Jadi kalau naik pesawat, ya pesawatnya bandaranya di Solo. Saya lahir juga di Karanganyar, di dekat Solo juga. Saya sekarang berada di organisasi Asosiasi Perkastilan Indonesia. Saya sering mewakili Pak Adi Sudrajat untuk terutama mengenai perdagangan internasional. Walaupun saya masih muda, cuman di 2004 ayah saya mungkin nggak sakit-sakitan. Beliau masih muda, 51 gitu. Cuman udah mungkin stroke 4 kali, udah sakit jantung 4 kali, dan ketika itu ibu saya bilang, "Isha, please help, bantulah gitu." Dulu saya nggak mau banget, karena harus bolak-balik Solo gitu kan. Tapi terus karena ayah saya berulang kali sakit, makanya saya 2004 mulai masuk Danliris. Lalu 2005, 10 hari setelah saya menikah dengan suami saya, ayah saya jatuh sakit lagi, stroke terakhir kalinya, lumpuh seluruh badan, dan tidak bisa kerja lagi. Jadi dan ketika itu saya dan kakak saya yang mengurusi Danliris, dan kakak saya memutuskan untuk tidak lagi bekerja di Danliris. Dia memilih meneruskan usaha sendiri. Jadi saya ketika itu umur 25 stuck di Danliris, tidak tahu apa-apa tentang mesin, clueless banget, masih anak manja juga. Dan ketika itu juga ketika saya jatuh sakit, dia dalam proses PHK, mungkin 1.100-an orang. Dan mungkin itu yang menyebabkan dia sakit karena stres. Jadi ketika itu ya saya harus ketakutan gitu menghadapi PHK. Terus ketika itu saya juga biasanya di demo sebelumnya itu sampai penculik gitu yang menahan direktur dan atasannya tuh nggak bisa pulang gitu. Dan ketika itu saya juga sedang hamil muda, jadi pokoknya serba ketakutan gitu. Jadi selesai ya, puji syukur pada Tuhan saya berhasil menyelesaikannya. Tapi sejak itu saya mempunyai misi dalam hidup saya. Intinya saya tidak mau ada demo lagi di perusahaan saya. Jadi I will do anything to have a really good relationship dengan serikat kerja, dengan pegawai saya. Itu buat saya trauma saya masuk langsung trauma gitu. Jadi saya buat itu misi saya, not to have another strike atau protes gitu ya. Dari 2008, ayah saya meninggal 2006, tapi karena proses administrasi lah ya, karena ketika itu PT Danliris blacklist dari kategori 5 kredit macet. Jadi butuh 2 tahun untuk kemudian saya dilantik jadi CEO. Dan sejak 2008 sampai sekarang, now there are 5 companies di bawah saya. Danliris tekstil dan garment, dari integrated, dari pembuat benang, tenun, celup, printing, dan garment. We export it to 5 continents. Ambassador Garnindo kita membuat garment, kita kolaborasi dengan PT Martel Indonesia buat pakaian Barbie. PT Mas adalah handicraft, dari kita recycle dari kertas koran, dari eceng gondok, itu kita ekspor ke Amerika dan Europe. Ekrata kita membuat retail brand batik. Now we have 30 cabang dalam 2 tahun. Dan kita baru saja meng-acquire brand Lavella di Plaza Senayan. Ini some of the products. Jadi some of the awards yang kita udah achieve ya, itu tidak hanya dari efisiensi, maksudnya dari ISO dan sebagainya, tapi juga dari lingkungan dan juga dari labor. Dan that's something that I'm
berjuang banget gitu untuk mempunyai relasi yang baik dengan para pekerja kami. Kami juga pelopor dan salah satu perusahaan pertama yang menyediakan ruang untuk ibu menyusui. Kami juga pelopor juga kami one of the highest untuk donor darah di Jawa Tengah. Jadi kami berusaha semacam untuk bisa menjadi yang berperan di lingkungan masyarakat kami. Jadi saya bersyukur sekali karena sekarang Daniel sudah keluar dari kredit macet. Jadi sejak tahun 98 sampai ayah saya meninggal belum mampu keluar dari kredit macet, dan saya tahu itu sangat membebani beliau. Tapi 2014 kami keluar dari kredit macet dan kami bisa menaikkan juga omset dari 450 miliar menjadi 1 triliun di 2014. Untuk lingkungan juga dulu in terms of CSR ya sekedar menyumbang, sekedar ikut partisipasi. Sekarang kita kira-kira punya 14 unit kerja, jadi tiap bulan minimum 1 unit kerja akan melakukan CSR mereka. Dan kami utamakan kepada employee dan keluarga dari employee atau lingkungan dari employee. Jadi setiap unit kerja biasanya berdiskusi tentang apa yang akan menjadi bagaimana mereka bisa berperan ke dalam lingkungan mereka, jadi membantu baik tetangga atau masyarakat sekitar mereka gitu. Kami harapkan dari setiap unit kerja ini dapat memberi dampak yang lebih besar lagi. Tidak ada, ini achievement saya yang saya sangat banget. Kami tidak mempunyai demonstrasi dari sejak 2005 gitu. Jadi sekarang kira-kira buruh kami ada 11.000. Jadi ya memang kadang-kadang waktu Hari Buruh Nasional kami mengirimkan berapa orang untuk ke balai kota atau tapi tidak ada sama sekali demonstrasi memprotes kebijakan dari perusahaan. Kami juga meraih peringkat proper biru, jarang di perusahaan tekstil mendapatkan proper biru untuk lingkungan. Jadi we doing our best untuk selalu bisa berperan dan bukan menjadi efek negatif bagi lingkungan kami. Satu hal yang menjadi concern kami pada saat ini, udah berapa tahun teman, yang really concern us sekarang adalah bahwa sebenarnya kita semua tahu orang yang tidak bekerja atau jobless di Indonesia itu sangat banyak, terutama. Tapi bagi industri, terutama di Jawa Tengah itu sangat sulit mencari tenaga kerja, sangat sulit. Jadi udah masuk pun mereka tidak punya skill, kadang diajarin juga nggak mau gitu. Jadi we're working very hard. Terus kita juga mengadakan survei untuk di Indonesia, terutama di daerah Jawa, hanya ada 2 SMK yang menyediakan jurusan tekstil. Universitas dulu sepertinya ada 5, sekarang tinggal 2 atau 3 yang mempunyai jurusan tekstil. Nah, padahal industri tekstil dan garment ini sangat berkembang, tapi dalam edukasinya atau jurusan di sekolahnya ini semakin sedikit dan sepertinya tidak ada support gitu. Oleh sebab itu, Danilis menjadi pelopor, terutama di daerah Jawa Tengah. Kami menjadi pelopor untuk mensupport SMK maupun akademi maupun sekolah tinggi tekstil, mensupport mereka. Kalau tidak ada murid, kami akan kirimkan dari pabrik kami murid. Make sure setiap jurusan itu full orang, dan kami mengajak pabrik-pabrik tekstil lainnya juga untuk menemuin sekolah-sekolah itu, dan bahkan kami menyumbang mesin-mesin kami. Jadi mesin saya itu sudah tua, mungkin lebih tua dari umur saya, tapi di sekolah tekstil itu lebih tua lagi, luar biasa. Jadi saya dengan mengirimkan mesin yang mungkin 20 tahun, yang mungkin secara nilai buku sudah 0, tapi
juga nggak ngerti apa-apa gitu, karena sudah terlalu ketinggalan. Bahkan buku textbook mereka, karena saya masuk sekarang di salah satu akademi tekstil, itu bukunya udah dibuat di tahun 70-an, so it's very outdated. Jadi dan kita sekarang berusaha keras mengajak sesama stakeholder, baik dari pemerintah, dari pabrik-pabrik tekstil, dari asosiasi juga dari sekolah-sekolah, supaya sekolah ini lulusan-lulusan yang dikeluarkan dari sekolah-sekolah ini dapat mensupport industri tekstil dan garment. Gitu. Kami juga sekarang kita punya balai latihan kerja dan juga sudah menjadi PUK. Kami kemudian hari berusaha untuk menjadi bisa tempat mengeluarkan sertifikasi. Kami juga inisiator, jadi tidak hanya mengadakan pelatihan-pelatihan kompetensi di pabrik kami juga mendukung pabrik-pabrik lain supaya mereka punya pelatihan kompetensi untuk daerah mereka. Nah, ini sudah terjadi tidak hanya di Solo tapi di Semarang dan di tempat lain. Untuk dari retail kami sendiri saat ini sudah ada 30 toko dengan 35.000 follower in 2 years. Batik sekarang udah mengikuti Jakarta Fashion Week, Indonesian Fashion Week, baru 2 hari lalu mengikuti Hong Kong Fashion Week, and a few months ago kita mengikuti J Spring Fashion Week di New York. So how am I doing it? Cara saya yang saya lakukan adalah using a humanized approach in a dehumanized world. Jadi tekstil adalah full of mesin, tapi saya merasa bahwa kunci dari industri ini atau minimal dari perusahaan kecil saya ini adalah bahwa saya harus tidak hanya memikirkan hanya dari keuntungan saja, tapi harus bisa memikirkan juga kesejahteraan dari karyawan saya. Dengan menyejahterakan mereka, maka mereka juga akan merasa itu rumah mereka dan akan bekerja keras mati-matian untuk Indonesia. Nah, ini foto saya dengan serikat pekerja. Jadi kita mesra sekali. Ini waktu saya ulang tahun mereka mengadakan surprise party for me. So we're very tight antara saya dan serikat pekerja saya. Jadi saya walaupun perusahaan saya adalah private, jadi kita bukan public company, tapi saya berusaha membuka dengan cukup performance financial ke semua orang. Jadi supaya setiap unit kerja itu bisa menilai dengan baik, bisa mengukur performance perusahaan dan bisa tahu kenapa tahun ini bonus rendah atau bonus tinggi. Jadi karena sepertinya dulu selalu mungkin dari manajemen bilang pokoknya setiap tahun pasti rugi gitu ya. Jadi pekerja itu mungkin merasa ya aku berusaha keras atau enggak sama ruginya ya buat apa gitu. Jadi that's why I open it enough for them to be able to measure supaya mereka bisa mengukur sebenarnya mereka itu produktif apa tidak, efisien atau tidak. Saya juga berusaha build dialogue, berusaha membangun komunikasi dengan serikat pekerja. Saya kasih tahu filosofi saya, maksudnya prinsip-prinsip saya, dan mereka juga memberikan apa sih yang mereka concern, dan saya berusaha menjawab concern mereka lebih dulu dari mereka sendiri. Jadi contoh adalah ketika itu di Sukoharjo, waktu berusaha berdiskusi mengenai UMK ya, itu angka dari propose UMK-nya itu di bawah dari minimum kebutuhan hidup. Dan ketika itu saya langsung bilang sama ketua serikat pekerjanya bahwa don't worry, nggak usah demo. Kalau sampai itu memang ditetapkan di bawah minimum, saya akan temuin 100%. Maksudnya sesuai dengan minimum kebutuhan hidup gitu. Jadi dan ketika itu serikat oke, mereka udah tenang duluan gitu, mereka udah oke. They don't have any more reason untuk supaya mereka demo gitu. Jadi walaupun yang lain mungkin protes atau apa, serikat pekerja saya selalu ya pokoknya paling baik deh, ya paling cool, kayak gitu. Jadi dan so far mereka sangat membantu
membantu ketika kami berdialog tripartit antara serikat pekerja, perusahaan dan pemerintah. Selalu serikat pekerja kami yang membantu agar hubungan keputusan itu cepat dicapai. Jadi challenge kami di industri tekstil sebenarnya karena naiknya listrik nih ya, tiap bulan naik listrik. Jadi it's really tough on us. Terus juga banyak perusahaan yang mungkin UMK-nya sudah tinggi-tinggi di Jawa Barat, Jawa Timur, kira-kira 2,7 juta. Ada yang mungkin daerah yang mungkin kategorinya dapat A atau B udah 3-4 juta. Di Sukoharjo masih 1,2 juta. Gitu. Jadi Jakarta, Sukoharjo, Solo, Karanganyar masih sekitar 1,2 juta. Jadi makanya banyak perusahaan-perusahaan datang ke tempat kami dan merebut semua pekerja kami. Jadi tenaga kerja is very scarce, sulit sekali. Terus juga krisis ekonomi yang berkelanjutan dan banyak perusahaan-perusahaan yang memang berlomba-lomba untuk mengambil alih order-order kami ya gitu. Jadi seperti Bangladesh, Vietnam bahkan sudah lebih dulu dari kami. Tapi Bangladesh, Myanmar dan negara-negara yang relatif jauh lebih dulu dari kami. Jadi solution memang is a must bahwa kami harus punya manajemen energi di perusahaan kami. Jadi kami sedang terutama mesin-mesin dan ini sekali lagi banyak yang seumuran dengan umur saya. Jadi saya harus terus berusaha membeli mesin baru. Tapi ya dengan adanya ekonomi yang agak seret dekat-dekat ini, saya justru menggunakan kesempatan ini karena banyak sekali perusahaan tekstil tutup sekarang. Jadi saya sedang shopping spree, saya membeli mesin-mesin bekas yang masih murah. So it's a great opportunity for me. Terus kami juga berusaha terus mengadopsi continuous improvement. Kami berusaha minta kerjasama dengan konsultan Jepang, ahli-ahli dari Jepang untuk membantu kami untuk terus improve our efficiency. Tapi improve our efficiency tidak berarti bahwa kami akan mem-PHK orang. Jadi I always tell my people that when you're efficient, then you can build new buildings, we can build new capacity, we can buy more machines. Jadi saya akan terus pakai kalian, bahkan kalian bisa kesempatan untuk promosi. Dan salah satu solusinya juga kita terus mereview perjanjian kerja kami dengan serikat pekerja, berusaha terus mencari apa yang terbaik bagi dua belah pihak. Kami juga akan terus berusaha untuk terus menggalakkan niat kerjasama antara government, perusahaan juga dengan sekolah-sekolah setempat, balai-balai kerja. Kami juga terus berusaha saya dari asosiasi maupun dan Liris terus berusaha menghubungkan antara kementerian karena mereka mempunyai budget yang berbeda-beda. Bahkan contoh seperti sertifikasi di Kementerian Perindustrian itu free. Jadi memberikan banyak sekali free sertifikat bagi orang-orang yang mengambil uji kompetensi. Tapi di Depdiknas itu nggak free, gitu. Di Menteri Perdagangan juga nggak free, seperti itu. Nah, jadi bagi orang yang lulus SMK, ya SMK tekstil, mereka kan semestinya sudah lebih ahli daripada orang yang baru latihan di balai kerja selama 2 minggu. Nah, yang latihan di balai kerja selama 2 minggu bisa mendapatkan sertifikat gratis. Tapi yang SMK sudah lulus 3 tahun, yang mestinya lebih canggih, ketika lulus belum mendapatkan sertifikasi, harus membayar Rp700.000 untuk mendapatkan sertifikasi. Kan nggak lucu juga mereka harus masuk ke balai latihan kerja lagi terus dapat sertifikasi gratis. Itu kan rada nggak make sense karena mereka secara ini udah lebih canggih. Nah, seperti ini yang kami terus mungkin hampir tiap bulan bertemu instansi-instansi pemerintah berusaha memperbaiki. Kami juga berusaha terus
seperti contoh usia minimum kerja, di mana di Undang-Undang 18 tahun, walaupun di situ dikatakan bahwa di bawah 18 tahun bisa bekerja asal tidak shift malam, tapi pada bersamaan Kementerian Perindustrian memberikan lebih detailnya lagi di pandangan bahwa pekerjaan-pekerjaan ini berbahaya bagi anak. Anak itu berarti di bawah 18 tahun. Salah satunya adalah mesin jahit, mesin tenun dan sebagainya. Jadi ketika kami di audit, bagi yang ekspos sering kali di audit, begitu kami tidak bisa mempekerjakan anak-anak yang 17 tahun. Nah, padahal di SMA sendiri sekarang 17 tahun sering sudah lulus, gitu, sudah lulus sekolah. Nah, jadi kami terus padahal ILO itu setahu saya 14 atau 15 tahun gitu. Itu anak-anak itu. Jadi sebenarnya ketika anak-anak umur 17 tahun lulus sekolah SMA pun semestinya sudah bisa kerja. Tapi kami selama saya ini sangat kesulitan mencari tenaga kerja karena umur tersebut. Jadi kami terus berjuang di kementerian sekarang berusaha merubah dari permen tersebut. Kami juga berusaha memberikan beasiswa, jadi kepada SMA, SMK, SMK tadi yang kami bekerja sama, kami memberikan beasiswa bagi mereka yang mau itu bahkan memberikan ketika mereka mendapat nilai yang lumayan dan lulus tes kami menggaransi masuk ke dalam perusahaan kami. Kami juga akan terus menambah kapasitas R&D dan marketing, cuma sekali lagi buat kami hal ini tidak bisa terjadi apabila skill dari tenaga kerja kami sangat rendah. Itu saja.